Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ramadan dari Prodi Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang wawasan Nusantara, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan narasumber saya. Halo, perkenalkan nama saya Zuaika Gaudiarana dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat, Prodi Filsafat. Oke, untuk membersihkan waktu, mari kita memulai sesi wawancara ini. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara? Oke, yang saya ketahui mengenai wawasan Nusantara, mungkin menurut saya, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri atau diri sendiri dan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Artinya, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahkan ribuan pulaunya, dan adat istiadat, juga kebudayaan yang berbeda-beda, namun semuanya tetap merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi konsep wawasan Nusantara ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, dan tetapi justru menjadi kekayaan yang harus dijaga dengan seksama ya. Jadi wawasan Nusantara itu lahir karena kondisi geografis Indonesia yang tentu saja unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jika setiap daerah hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan bangsa, maka itu akan mudah muncul perpecahan atau disintegrasi ya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi pedoman agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara. Lalu menurut pemahaman saya, wawasan Nusantara itu tidak cuma berkaitan dengan wilayah atau letak geografis Indonesia aja, tetapi juga banyak mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan juga pastinya. Dalam bidang politik itu, wawasan Nusantara mengajarkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam bidang ekonomi, pembangunan seharusnya dilakukan secara merata agar semua daerah dapat berkembang dan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh lah. Lalu dalam bidang sosial dan budaya juga, masyarakat diajak untuk saling menghormati adat, bahasa, dan tradisi dari berbagai daerah tanpa merasa budayanya paling unggul. Lalu sementara dalam bidang pertahanan dan keamanan, seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang harus kita jaga bersama. Nah, sebetulnya penerapan wawasan Nusantara ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Misalnya kayak menghormati teman yang berbeda suku atau agama, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan asal daerahnya, lalu menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita atau informasi yang dapat memecah belah persatuan. Dan di era digital seperti sekarang ini yang kita ketahui, penerapan wawasan Nusantara itu bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial secara bijak tentunya, tidak menyebarkan hoax, dan ikut menyebarkan konten-konten positif yang dapat memperkuat rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Menurut saya, wawasan Nusantara itu sangat amat penting tentunya untuk generasi muda
di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, kita semakin mudah mengenal dan mengetahui budaya luar. Hal itu tentu tidak salah, tetapi kita juga tidak boleh melupakan identitas dan budaya bangsa kita sendiri. Dengan memahami wawasan Nusantara, generasi muda akan memiliki rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia dan terdorong untuk ikut menjaga persatuan serta ikut melestarikan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Oke, selain itu wawasan Nusantara juga itu menjadi salah satu cara untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam persatuan bangsa, ya. Seperti konflik sosial, lalu perbedaan pandangan politik, lalu hingga penyebaran berita bohong di media sosial atau hoax. Lalu jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya persatuan, pasti mereka tidak akan mudah terpecah hanya karena perbedaan pendapat atau latar belakang. Oke, jadi menurut saya wawasan Nusantara itu bukan hanya sebuah materi yang dipelajari di sekolah atau di kampus, tetapi merupakan nilai yang harus diterapkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, kita dapat menjaga persatuan, menghargai keberagaman, memperkuat rasa cinta tanah air, lalu bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kokoh di tengah berbagai perubahan zaman. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber tentang apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia? Oke, menurut saya wawasan Nusantara itu penting banget untuk bangsa Indonesia karena negara kita itu punya wilayah yang sangat luas seperti yang kita ketahui, lalu terdiri dari banyak pulau, suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Kalau masyarakat Indonesia tidak punya rasa persatuan dan juga perbedaan, itu bisa saja menimbulkan masalah atau bahkan perpecahan atau disintegrasi. Nah, wawasan Nusantara itu mengajarkan kita untuk melihat semua perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dihargai dan bukan yang harus dipermasalahkan. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, kita tetap satu bangsa dan satu negara, yaitu Indonesia. Dan selain itu, wawasan Nusantara itu penting karena bisa membuat kita lebih peduli ya mungkin terhadap sesama warga Indonesia. Misalnya ketika ada bencana di suatu daerah, masyarakat dari daerah lain itu ikut serta membantu tanpa melihat perbedaan dari suku atau agama. Dan hal seperti ini menunjukkan bahwa kita itu punya rasa persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Dan menurut saya, kalau semua orang memiliki pemahaman tentang wawasan Nusantara, rasa saling membantu dan gotong royong itu akan semakin kuat. Ya. Lalu di zaman sekarang, wawasan Nusantara itu juga semakin penting karena perkembangan teknologi ya pasti, dan media sosial yang sangat cepat. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari mana saja, tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Banyak berita bohong atau hoax, lalu provokasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. Kalau kita punya pemahaman yang baik mengenai wawasan Nusantara, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu karena kita sadar bahwa menjaga persatuan itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan gitu. Lalu wawasan Nusantara juga penting untuk generasi muda seperti kami ini. Anak muda sekarang hidup di era yang serba modern ya, dan lebih banyak mengenal budaya luar lewat internet. Itu bukan hal yang salah sebetulnya,
Tapi jangan sampai membuat kita lupa dengan budaya dan identitas bangsa kita sendiri. Dengan memahami dengan memahami wawasan Nusantara, generasi muda tentunya bisa lebih bangga menjadi orang Indonesia dan lebih menghargai keberagaman yang ada di negara ini. Dan selain itu, wawasan Nusantara membuat kita jadi tersadar bahwa semua daerah di Indonesia itu punya kedudukan yang sama pentingnya. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu. Kita tidak boleh merasa daerah kita lebih baik daripada daerah lain. Lalu seharusnya justru karena perbedaan dari situlah Indonesia itu menjadi negara yang unik dan kaya tentunya akan budaya. Kalau setiap orang bisa saling menghargai dan saling bekerja sama, gotong royong seperti itu, tentu persatuan negara kita akan semakin kuat. Oke, kesimpulan dari pertanyaan tadi, jadi menurut saya wawasan Nusantara itu sangat penting ya, sangat amat penting karena bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lalu mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan membuat masyarakat tidak mudah terpecah oleh masalah ataupun provokasi. Apalagi di zaman sekarang itu penuh dengan pengaruh dari luar, apalagi dari barat, dan informasi itu sangat cepat untuk menyebar. Wawasan Nusantara ini menjadi pegangan lah sebagai supaya kita tetap ingat bahwa walaupun berbeda-beda kita tetap satu Indonesia. Oke, itu tadi adalah jawaban dari narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara? Oke, kalau menurut saya pribadi, masyarakat Indonesia itu sebetulnya saat ini sudah mulai menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara ya, tetapi masih belum sepenuhnya. Jadi masih setengah-setengah seperti itu. Jadi masih banyak contoh yang menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Misalnya terjadi bencana alam misalnya di suatu daerah, banyak orang dari daerah lain yang ikut untuk membantu, baik melalui donasi, tenaga maupun doa. Nah, padahal mereka mungkin tidak saling mengenal dan berasal dari suku atau agama yang berbeda. Dan hal ini tuh seperti menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa kebersamaan dan menganggap semua warga Indonesia adalah saudara. Dan selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat ya, banyak orang yang hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Di sekolah, di kampus maupun di tempat kerja, orang-orang dari berbagai daerah itu biasanya berteman dan bekerja sama tanpa memandang atau dari suku atau agamanya gitu. Lalu banyak juga acara budaya yang memperkenalkan keberagaman Indonesia dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Dan menurut saya hal-hal seperti ini adalah bentuk nyata dari penerapan wawasan Nusantara. Tapi di sisi lain, saya pribadi juga merasa penerapan nilai-nilai wawasan Nusantara itu masih menghadapi banyak tantangan. Lalu saat ini media sosial itu berkembang sangat cepat dan seringkali digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax tadi, atau informasi yang memancing perpecahan. Tidak jarang ya kita melihat orang saling menghina atau bertengkar hanya karena perbedaan pendapat atau pilihan politik atau perbedaan keyakinan. Bahkan terkadang masih ada aja yang sikap yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan asal daerahnya atau sukunya ya.
Dan hal-hal seperti ini itu menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum benar-benar memahami pentingnya persatuan. Salah satu penyebab masih kurangnya kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia tuh, sebagian orang masih lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, kelompok intinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama. Padahal inti dari wawasan Nusantara itu kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana setiap orang itu memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara. Lalu karena itu, saya berpendapat bahwa nilai-nilai wawasan Nusantara ini perlu terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda ya. Pendidikan di sekolah, lingkungan keluarga, dan penggunaan media sosial yang bijak bisa menjadi cara untuk memperkuat rasa persatuan. Dan dengan begitu masyarakat tidak hanya memahami wawasan Nusantara sebagai teori saja, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya lagi dari pertanyaan yang tadi, menurut saya masyarakat Indonesia itu saat ini sudah menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam beberapa aspek kehidupan seperti gotong royong, toleransi, dan rasa peduli terhadap sesama. Namun penerapannya masih belum sepenuhnya maksimal karena masih ada berbagai tantangan yang dapat memicu perpecahan. Dan oleh sebab itu semua pihak itu perlu terus menjaga dan memperkuat semangat persatuan agar Indonesia itu tetap menjadi bangsa yang rukun dan harmonis. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran generasi muda, terutama Gen Z, dalam menjaga persatuan berdasarkan konsep wawasan Nusantara? Oke, karena saya sendiri termasuk generasi muda atau Gen Z, kalau dilihat dari kondisi sekarang, generasi muda itu punya peran yang sangat besar dalam menjaga persatuan berdasarkan konsep wawasan Nusantara itu. Soalnya anak muda ini adalah kelompok yang paling banyak berinteraksi dengan perkembangan zaman ya, terutama teknologi dan media sosial juga. Apa yang mereka lakukan dan bagikan itu seringkali bisa memengaruhi banyak orang. Karena itu menjaga persatuan bukan cuma tugas pemerintah atau orang-orang yang lebih tua, tetapi juga tanggung jawab generasi muda. Oke, salah satu hal yang bisa dilakukan itu dengan menghargai perbedaan ya tentunya. Indonesia punya banyak suku, agama, bangsa, dan budaya, sehingga wajar kalau setiap orang itu memiliki kebiasaan atau cara pandang yang berbeda. Nah, justru keberagaman itu yang membuat Indonesia itu unik. Anak muda itu perlu membiasakan diri untuk berteman dan bekerja sama dengan siapa saja tentunya, tanpa melihat asal daerah atau latar belakangnya seperti apa. Dan dengan begitu rasa persaudaraan itu pasti akan tumbuh dan perbedaan itu tidak akan menjadi alasan untuk menjauh. Di era digital seperti sekarang ini, menjaga kesatuan itu bisa dilakukan lewat media sosial ya. Banyak sekali informasi yang beredar setiap hari, tetapi tidak semuanya benar juga. Kadang ada berita atau unggahan yang sengaja dibuat untuk memancing emosi dan memecah belah masyarakat. Dan karena itu generasi muda itu perlu untuk lebih bijak dan tidak mudah percaya atau terprovokasi lah, tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Dan sebaliknya, media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang positif seperti mengenalkan budaya Indonesia atau mengajak orang lain saling menghargai, atau menunjukkan bahwa perbedaan itu bukanlah penghalang untuk tetap bersatu. Dan selain itu, generasi muda juga punya peran dalam melestarikan budaya daerah. Walaupun yang kita lihat sekarang, budaya luar sangat mudah untuk masuk ke negara kita sendiri, dan bukan berarti
budaya sendiri harus dilupakan, seperti itu. Kita mengenal dan bangga terhadap budaya Indonesia itu adalah salah satu bentuk dari semangat wawasan Nusantara ya. Lalu hal sederhana seperti memakai batik setiap kita pergi ke kampus misalkan, lalu ikut kegiatan budaya atau memperkenalkan makanan dan tradisi daerah kepada orang yang sudah menjadi cara untuk menjaga identitas bangsa, seperti itu. Lingkungan sekolah, kampus atau organisasi juga bisa jadi tempat untuk menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara ya. Saat bekerja dengan kelompok atau mengikuti suatu kegiatan, kita bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama. Pengalaman kayak gini itu membuat rasa kebersamaan itu semakin kuat dan mengajarkan bahwa tujuan bersama itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Seperti itu. Dan pada akhirnya juga menjaga persatuan itu tidak selalu harus melalui tindakan besar. Bersikap ramah kepada siapapun, kepada siapa saja, itu tidak membeda-bedakan teman atau menghormati perbedaan, lalu tidak ikut menyebarkan kebencian juga merupakan bentuk nyata dari penerapan wawasan Nusantara ya tentunya. Lalu kalau kebiasaan sederhana seperti yang tadi saya sebutkan itu terus dilakukan oleh generasi muda atau oleh siapapun, persatuan bangsa itu akan tetap terjaga dan Indonesia akan semakin kuat meskipun memiliki banyak keberagaman. Oke, itu dia tadi jawaban dari narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi? Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau menurut saya, mungkin tantangan terbesar dalam menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi ya khususnya, itu perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat ya. Saat ini mungkin orang-orang bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai negara hanya lewat handphone, dan hal ini memang membawa banyak manfaat juga ya pasti, seperti menambah wawasan dan mempermudah komunikasi. Namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang bisa memengaruhi rasa persatuan masyarakat. Salah satu contohnya ya adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Tidak sedikit orang yang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Lalu akibatnya sering muncul kesalahpahaman, perdebatan juga, atau bahkan sering muncul konflik di masyarakat hanya karena informasi yang belum tentu benar. Padahal wawasan Nusantara itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Dan selain itu, derasnya pengaruh budaya luar juga menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi ya. Kita bisa dengan mudah mengenal budaya dari negara lain melalui internet, film, atau bahkan media sosial. Dan hal itu sebenarnya tidak masalah. Namun karena kita juga bisa belajar banyak hal baru, tetapi jangan sampai kita justru melupakan budaya Indonesia atau identitas bangsa kita sendiri. Kalau generasi muda lebih bangga dengan budaya luar dan malah mulai tidak peduli dengan budayanya sendiri, itu lama-kelamaan rasa cinta terhadap tanah air juga bisa terkuras atau bisa berkurang. Oke. Tantangan lainnya itu mungkin masih adanya sikap yang lebih mementingkan kelompok ya atau golongannya sendiri,
dibandingkan dengan kepentingan bersama. Perbedaan suku, agama, atau pilihan politik ya kadang membuat sebagian orang itu sulit untuk menerima pendapat orang lain. Padahal kalau Indonesia itu memang dibangun di atas keberagaman. Dan kalau setiap orang mau saling menghargai dan melihat perbedaan sebagai kekayaan bangsa, persatuan itu mungkin saja akan lebih mudah terjaga. Dan menurut saya untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat terutama generasi muda itu harus lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial, lebih menghargai perbedaan dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Globalisasi itu memang tidak bisa dihindari pastinya, tetapi nilai-nilai wawasan Nusantara itu harus tetap dijaga atau dijadikan pegangan agar tidak kehilangan rasa persatuan dan identitas suatu bangsa atau terutama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa wawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Selain itu, generasi muda juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai perbedaan, dan menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak mudah terpecah oleh berbagai pengaruh negatif. Oke, cukup sekian sesi wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.